Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 8 ingin mempresentasikan mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis pertemuan 9 tentang keseimbangan pasar akibat pajak per unit dan pajak persentase. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 8 yang terdiri dari Juliana dan Rosalina Simanjuntak. Saya yang bernama Juliana akan mempresentasikan tentang pajak per unit. 1. Pajak per unit. Pajak merupakan bagian penerimaan pemerintah yang dibebankan kepada produsen dan konsumen. Dalam keseimbangan pasar, dengan adanya pajak, maka harga jual produk akan meningkat. Sesuai dengan hukum permintaan, apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Dasar pengenaan pajak yang dibebankan dapat ditetapkan per unit barang dengan simbol T atau berdasarkan persentase atau proporsi yang dikenakan terhadap harga jual dengan simbol R. Efek diberlakukannya pajak. 1. Menggeser kurva penawaran sejajar ke kiri atas untuk pajak per unit. 2. Membentuk harga dan kuantitas keseimbangan pasar yang baru, di mana harga setelah pajak akan meningkat dan kuantitas produk menurun. Yang ketiga, terdapat jumlah penerimaan pemerintah dari pajak. Dan yang terakhir, terdapat sejumlah pengeluaran produsen dan konsumen. Dengan adanya pajak per unit ini, akan merubah fungsi penawaran sementara fungsi permintaan tetap. Kita lihat tabel di sebelah ini mengenai bentuk perubahan fungsi penawaran setelah pajak. Sesuai dengan yang dibacakan tadi bahwa dengan adanya pajak per unit ini akan merubah fungsi penawaran sementara fungsi permintaan tetap. Lanjut, kita lihat tabel perubahan fungsi penawaran setelah pajak ini. T adalah pajak per unit. Jika yang diketahui adalah P, dimisalkan di sini fungsinya P sama dengan 8 plus 2Q, menjadi P sama dengan plus 2Q ditambah 2 sebagai pajaknya. Kembali untuk fungsi Q, jika diketahui Q seperti fungsi di sebelahnya, maka pajak per unitnya itu dikurangi. Sehingga jika kita masukkan ke dalam fungsinya, yaitu Q sama dengan setengah P min 4, menjadi Q setengah P kurang 2 sebagai pajak kurang 4. Hasilnya Q sama dengan setengah P min 5. Lanjut ke contoh soalnya. Di sini terdapat contoh 1 yaitu diketahui fungsi permintaan P sama dengan 1000 min 2Q dan fungsi penawarannya yaitu P sama dengan 400 plus 2Q. Terhadap barang ini dikenakan pajak sebesar 100 per unit. Yang pertama adalah tentukan harga dan jumlah keseimbangan sebelum pajak. Keseimbangan pasar sebelum pajak kita menggunakan rumus P demand sama dengan P supply. Di sini soalnya sudah dalam bentuk P sama dengan, yaitu fungsi permintaannya P sama dengan 1000 min 2Q dan fungsi penawarannya P sama dengan 400 plus 2Q. Sehingga kalau dipersamakan menjadi seperti ini. 1000 min 2Q sama dengan 400 plus 2Q. Sisi sebelah kiri adalah fungsi permintaan dan sisi sebelah kanan adalah fungsi penawaran. Kemudian 400 kita pindahkan ke ruas sebelah kiri sehingga yang sebelumnya tandanya positif menjadi negatif. Sedangkan min 2Q kita pindahkan ke ruas sebelah kanan sehingga yang sebelumnya tandanya negatif menjadi positif. Kemudian 1000 kurang 400 menjadi 600, sedangkan 2Q tambah 2Q sama dengan 4Q. Sehingga jadilah 600 sama dengan 4Q. Kemudian 4 kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, sehingga yang sebelumnya ini perkalian menjadi pembagian. Sehingga 600 dibagi 4 sama dengan Q. Kita temukanlah Q sama dengan 150. Kemudian kita di sini sudah mengetahui nilai dari Q adalah 150. Kemudian Q ini kita masukkan ke dalam fungsi P sama dengan. Kita bebas memasukkan ke dalam fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Di sini kita akan mengerjakannya dengan memasukkan Q ke dalam fungsi permintaan. Sehingga P sama dengan 1000 min 2Q sama dengan 1000 min 2 dikali 150. Jadi ini Q-nya
150, jadi huruf Q ini kita ganti dengan 150. Sehingga menjadi P sama dengan 1000 dikurang 300. Hasil dari 2 kali 150. Hasilnya P sama dengan 700. Di sini kita ketahui bahwa keseimbangan sebelum pajak dengan simbol E, yaitu P sama dengan 700 dan Q sama dengan 150 atau 150,700. Yang kedua, tentukan harga dan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Rumusnya yaitu P demand sama dengan P supply ditambah dengan T. Di sini T itu adalah pajak. Di sini pajak menambah harga barang yang ditawarkan. Kenapa bisa menambah harga yang ditawarkan? Karena ketika pemerintah menerapkan pajak itu yang terjadi, barang yang ditawarkan di pasar itu harganya lebih tinggi. Sehingga P demand sama dengan P supply ditambah T. Atau Q demand sama dengan Q supply dikurang T. Kenapa di sini tandanya kurang, sedangkan sebelumnya plus T? Karena pajak itu memang menambah harga barang yang ditawarkan, tetapi dia mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Jadi, pengaruh pajak itu terhadap harga barang itu naik, kalau terhadap jumlah barang yang ditawarkan menjadi berkurang. Karena di sini rumusnya sudah dalam bentuk P sama dengan, jadi kita tinggal menjumlahkan saja atau mempersamakan P demand sama dengan P supply tambah T. P demand sama dengan 1000 min 2Q, sedangkan P supply itu sama dengan 400 plus 2Q. Pajaknya adalah sebesar 100. Kemudian 100 ditambah 400 ini kita jumlahkan menjadi 500. Sehingga 1000 min 2Q sama dengan 500 plus 2Q. Kemudian 500 pindah ruas ke sebelah kiri, kemudian min 2Q pindah ruas sebelah kanan. Karena 500 ini plus, ketika pindah ruas ke sebelah kiri menjadi minus. Sehingga 1000 min 500. Kemudian ini min 2Q ketika pindah ruas ke sebelah kanan maka menjadi plus, sehingga 2Q plus 2Q. Hasilnya yaitu 1000 kurang 500 adalah 500, 2Q tambah 2Q adalah 4Q. Sehingga Q sama dengan 500 dibagi dengan 4. Hasilnya yaitu Q sama dengan 125. Setelah diketahui Q sama dengan 125, maka Q ini kita masukkan ke dalam fungsi permintaan ini, yaitu P sama dengan 1000 min 2Q. Q-nya kita ganti dengan 125, sehingga 1000 min 2 kali 125 sama dengan 1000 dikurangi 250. Sehingga P sama dengan 1000 min 250 sama dengan 750. Sehingga titik keseimbangan setelah pajak dengan simbol ET yaitu Q sama dengan 125 dan P-nya adalah 750 atau 125,750. Yang ketiga adalah berapa pajak per unit dan total yang ditanggung oleh konsumen. Rumus pajak per unit yang ditanggung konsumen yaitu TK sama dengan PT kurang P0. PT itu adalah harga keseimbangan pasar setelah pajak, yaitu adalah 750 dikurangi dengan P0. P0 yaitu harga keseimbangan pasar sebelum pajak yaitu 700. Sehingga PT kurang P0 sama dengan 750 dikurang 700 sama dengan 50. Jadi hasil yang kita dapatkan dari pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen adalah 50. Selanjutnya yaitu pajak total yang ditanggung oleh konsumen yaitu TK sama dengan TK kali QT. Di sini kita perlu bedakan, jika pajak per unit itu rumusnya TK, T-nya huruf kecil. Kalau pajak total, TK-nya, T-nya itu huruf kapital. Baik teman-teman, jadi pajak total yang ditanggung oleh konsumen yaitu TK sama dengan pajak per unit konsumen dikali kuantitas keseimbangan setelah pajak, yaitu
eh, pajak per unitnya tadi telah kita temukan 50, sedangkan kuantitas keseimbangan setelah pajaknya itu 125. Sehingga TK dikali QT sama dengan 50 dikali 125 sama dengan 6.250. Kita temukan pajak total yang ditanggung oleh konsumen adalah 6.250. Yang keempat adalah berapa pajak per unit dan total yang ditanggung oleh produsen. Rumus pajak per unit yang ditanggung produsen itu adalah TP sama dengan T kurang TK. T itu adalah pajak, pajaknya tadi adalah 100, kemudian TK di sini adalah 50. TK itu pajak per unit konsumen. Sehingga 100 kurang 50 sama dengan 50. Sehingga pajak per unit yang ditanggung produsen adalah 50. Sedangkan pajak totalnya yaitu TP sama dengan T kurang TK kali QT. Sama seperti sebelumnya, seperti pajak yang ditanggung oleh konsumen, jika pajak per unitnya itu TP, T-nya itu huruf kecil, sedangkan pajak total TP, T-nya itu huruf kapital. Jadi yang membedakan di sini T-nya sama aja. Kalau per unit itu T-nya huruf kecil, kalau total itu T-nya huruf kapital. Jadi di sini rumus pajak totalnya yaitu TP sama dengan T kurang TK kali QT. T tadi merupakan pajak yaitu pajaknya 100 dikurang TK yaitu pajak per unit konsumen yaitu 50 dikali QT tadi adalah kuantitas keseimbangan setelah pajak. Jadi yaitu 125. Jadi 100 kurang 50 dikali 125 adalah 6.250. Jadi pajak total yang ditanggung produsen adalah 6.250. Yang terakhir, berapa pajak total yang diterima oleh pemerintah? Rumus pajak total yang diterima oleh pemerintah yaitu T kapital sama dengan T kali QT. T-nya sama dengan 100, QT tadi adalah kuantitas keseimbangan setelah pajak yaitu 125, sehingga 100 dikali 125 yaitu 12.500. Jadi pajak total yang diterima pemerintah adalah 12.500. Selanjutnya, gambarkan grafiknya. Dapat teman-teman lihat pada gambar yang telah saya berikan. Di sana terdapat kurva D itu sama dengan fungsi permintaan, kurva S itu sama dengan fungsi penawaran, dan ST itu sama dengan fungsi penawaran setelah pajak. Untuk menggambar grafiknya, kita harus tentukan titik potong P dan Q. Yang pertama, menentukan titik potong P dan Q untuk fungsi permintaan. Dengan syarat pertama Q sama dengan 0, syarat kedua P sama dengan 0. Yang pertama, syarat Q sama dengan 0. Di sini dari fungsi permintaan P sama dengan 1000 min 2Q, huruf Q kita ganti dengan angka 0. Sehingga hasilnya 1000 min 2Q dikali 0. P sama dengan 1000. Sehingga ketika Q-nya 0, P-nya adalah 1000. Syarat kedua yaitu P sama dengan 0. Di sini fungsi permintaan P sama dengan 1000 min 2Q. Huruf P kita ganti dengan angka 0, sehingga 0 sama dengan 1000 min 2Q. Kemudian min 2Q ini kita pindah ruas ke sebelah kiri sehingga menjadi plus. Karena tandanya sebelumnya adalah min. Ketika pindah ruas ke sebelah kiri menjadi plus. Sehingga 2Q sama dengan 1000. Kemudian Q sama dengan 500 yaitu didapat dari 1000 dibagi 2. Sehingga ketika P-nya 0 maka Q-nya 500. Dari perhitungan ini, kesimpulannya yaitu ketika Q-nya 0, maka P-nya 1000. Ketika P-nya 1000, maka Q-nya 500. Kemudian selanjutnya menentukan titik potong P dan Q untuk fungsi penawaran. Dengan syarat pertama, Q sama dengan 0, syarat kedua P sama dengan 0. Yang pertama, syarat Q sama dengan 0, di sini dari fungsi penawaran P sama dengan 400 plus 2Q. Huruf Q kita ganti dengan angka 0, sehingga hasilnya 400 min 2 dikali 0. P sama dengan 400. Sehingga ketika Q-nya 0, P-nya adalah 400. Syarat kedua, yaitu P sama dengan 0. Di sini fungsi penawaran P sama dengan 400 plus 2Q. Huruf P kita ganti dengan angka 0, sehingga 0 sama dengan 400 tambah 2Q.
Kemudian plus 2Q ini kita pindah ruas ke sebelah kiri sehingga menjadi min. Karena tandanya sebelumnya adalah plus, ketika pindah ruas ke sebelah kiri menjadi min. Sehingga min 2Q sama dengan 400. Kemudian Q sama dengan min 200, yaitu didapat dari 400 dibagi min 2. Sehingga ketika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan min 200. Dari perhitungan ini kesimpulannya yaitu ketika Q-nya 0, maka P-nya 400. Ketika P-nya 0, maka Q-nya min 200. Dan yang terakhir, menentukan titik potong P dan Q untuk fungsi penawaran setelah pajak dengan syarat pertama, Q sama dengan 0, syarat kedua, P sama dengan 0. Yang pertama, syarat Q sama dengan 0. Maka di sini dari fungsi penawarannya, karena ini tadi yang kita bicarakan, yang berubah adalah fungsi penawarannya, sedangkan fungsi permintaannya tetap. Di sini fungsi penawarannya P sama dengan 400 plus 2Q ditambah 100. 100 ini adalah pajak per unit yang ditetapkan tadi adalah 100. Sehingga 2Q, Q-nya kita ganti dengan angka 0, 2 kali 0 sama dengan 0, sehingga hasilnya 400 ditambah 100. P sama dengan 500. Sehingga ketika Q-nya 0, P-nya adalah 500. Syarat kedua yaitu P sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan 400 tambah 2Q tambah 100. 2Q kita pindah ruaskan ke sebelah kiri sehingga menjadi min 2Q. Karena positif ketika pindah ruas ke sebelah kiri menjadi negatif. Kemudian 400 tambah 100 sama dengan 500. Kemudian Q sama dengan 500 dibagi min 2 yaitu min 250. Sehingga pada saat P-nya 0 maka Q-nya adalah min 250. Inilah kesimpulannya yaitu ketika P-nya 0 maka Q-nya min 250. Dan ketika Q-nya 0 P-nya adalah 500. Lalu teman-teman bisa lihat gambar grafiknya di sebelah kanan saya. Itu merupakan grafik dari keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak per unit. Masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu diketahui fungsi permintaan P sama dengan min Q kuadrat dikurang 3Q ditambah 108. Dan fungsi permintaannya adalah P sama dengan 5Q plus 24. Pertanyaan yang pertama, tentukan keseimbangan pasar sebelum pajak. Rumusnya yaitu P demand sama dengan P supply. Kita masukkan ke dalam bentuk persamaannya, yaitu min Q kuadrat dikurang 3Q ditambah 108 sama dengan 5Q plus 24. Sisi sebelah kiri adalah fungsi permintaan, sedangkan sisi sebelah kanan adalah fungsi penawaran. Selanjutnya menjadi 0 sama dengan Q kuadrat plus 3Q ditambah 5Q ditambah 24 dikurang 108. Menjadi 0 karena seluruh bagian di ruas kiri pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi 0. Q kuadrat pindah ke ruas sebelah kanan sehingga yang sebelumnya tandanya negatif menjadi positif. 3Q pindah ke ruas sebelah kanan yang sebelumnya tandanya negatif menjadi positif. 108 pindah ke ruas kanan yang tadinya tandanya positif menjadi negatif. Kemudian kita jumlahkan menjadi 0 sama dengan Q kuadrat plus 8Q kurang 84. Plus 8Q hasil dari plus 3Q ditambah 5Q. Min atau negatif 84 hasil dari plus 24 dikurang 108. Selanjutnya menjadi bentuk dalam kurung Q plus 14 dalam kurung Q min 6 sama dengan 0. Kita samakan dengan yang atas. Q kali Q sama dengan Q kuadrat plus 4 dikali min 6 sama dengan 84. Min 6 ditambah 14 sama dengan 8Q. Kita temukan hasil dari Q yaitu terdapat 2Q. Q1 sama dengan min 14 dan Q2 sama dengan 6. Q1 tidak memenuhi syarat karena negatif. Bisa menjadi negatif karena perpindahan ruas kiri ke ruas kanan. Jadi Q sama dengan 6. Kemudian kita masukkan Q ke dalam fungsi penawaran sehingga P
P sama dengan 5Q plus 24 sama dengan 5 kali Q-nya kita ganti angka 6, jadi 5 kali 6 adalah 30 ditambah 24 sama dengan 54. Jadi keseimbangan pasarnya dengan simbol E itu yang berarti sebelum pajak, yaitu Q sama dengan 6, P sama dengan 54. Pertanyaan yang kedua adalah tentukan keseimbangan pasar jika dikenai pajak 19 per unit barang. Menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, yaitu P demand sama dengan P supply plus T atau pajak per unit. Kita masukkan angka-angkanya pada rumus menjadi P demand sama dengan min Q kuadrat dikurang 3Q ditambah 108, sedangkan P supply-nya adalah sama dengan 5Q plus 24. Pajaknya adalah sebesar 19. Kemudian 19 ditambah 24 ini kita jumlahkan menjadi 43. Sehingga min Q kuadrat dikurang 3Q ditambah 108 sama dengan 5Q ditambah 43. Kita pindahkan min Q kuadrat dikurang 3Q tambah 108 ke ruas sebelah kanan menjadi 0 sama dengan Q kuadrat ditambah 3Q ditambah 5Q ditambah 43 dikurang 108. Lalu kita jumlahkan menjadi 0 sama dengan Q kuadrat ditambah 8Q dikurang 65. Lalu kita bentuk menjadi dalam kurung Q min 5 dalam kurung Q plus 13 sama dengan 0. Kita cocokkan dengan yang atas. Q kali Q sama dengan Q kuadrat. Min 5 kali plus 13 sama dengan min 108 plus 13 dikurang 5 sama dengan 8Q. Kita temukanlah hasil Q, yaitu Q1 sama dengan 5 dan Q2 sama dengan min 13. Q2 tidak memenuhi syarat karena negatif. Bisa menjadi negatif karena perpindahan ruas kiri ke ruas kanan. Jadi Q sama dengan 5. Kemudian kita masukkan Q ke dalam fungsi penawaran, sehingga P sama dengan 5Q ditambah 43 sama dengan 5Q, 5 kali Q-nya kita ganti angka 5, jadi 5 kali 5 adalah 25 ditambah 43 sama dengan 68. Jadi P-nya adalah 68. Jadi keseimbangan pasarnya setelah pajak dengan simbol ET yaitu Q sama dengan 5, P sama dengan 68 atau 5,68. Selanjutnya dapat teman-teman pahami mengenai titik-titik koordinat untuk fungsi. Lalu selanjutnya ada gambar dari grafik keseimbangan sebelum dan setelah pajak per unit. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jikalau banyak kekurangan dalam saya mempresentasikan materi mengenai pajak per unit ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rosalina Simanjuntak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosalina Natanalis Simanjuntak. Saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi dari pertemuan 9 yang berjudul keseimbangan pasar akibat pajak per unit dan pajak persentase. Di sini saya bagian pajak persentasenya akan menjelaskan apa sih itu pajak persentase. Pajak persentase merupakan pajak yang dikenakan terhadap suatu barang tertentu di mana dasar pengenanya adalah persentase. Meskipun pengaruh pajak ini serupa dengan pengaruh pajak per unit, yaitu menaikkan harga keseimbangan dan mengurangi kuantitas keseimbangan. Namun proses analisisnya terhadap kurva penawarannya berbeda. Efek dari pajak persentase ini mengakibatkan kurva penawaran setelah pajak persentase memiliki koefisien yang lebih besar daripada kurva penawaran sebelum pajak persentase. Pengenaan pajak persentase akan merubah fungsi penawaran setelah pajak dan fungsi permintaannya diasumsikan tetap. Dapat kita lihat di bagian tabel 93 yang dimana berjudul perubahan fungsi penawaran setelah pajak persentase. Sebelum pajak atau SO, contohnya P sama dengan 8 plus 2Q.
atau Q sama dengan FP. Contohnya, Q sama dengan setengah P min 4. Dan setelah pajak atau SR, P sama dengan FQ plus R kali FQ. PR sama dengan FQ atau 1 plus R. Contohnya, jika R sama dengan 10%, maka hasilnya 0,1. PR sama dengan 8 plus 2Q atau 1 plus 0,1. Sehingga PR sama dengan 8,8 plus 2,2Q. Atau QR sama dengan FP per 1 plus R. Contohnya, jika R sama dengan 10%, maka hasilnya 0,1. QR sama dengan setengah P per 1 plus 0,1 min 4. Jadi hasil QR sama dengan P per 2,2 min 4 akan menghasilkan 0,45P min 4. Selanjutnya, untuk mencari besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah, pajak yang ditanggung konsumen dan produsen, harus dicari terlebih dulu nilai pajak per unit atau rumus T yang diterima oleh pemerintah. Pajak per unit didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut. T sama dengan PR dikurang PX atau T sama dengan R kali PX. Dengan keterangannya ialah PR ialah harga jual setelah pajak persentase dan PX nilai P yang diperoleh dengan mensubstitusikan QR pada fungsi SO. Selanjutnya di sini ada contoh soal yang dimana diketahui fungsi permintaan suatu barang Q sama dengan 15 min P dan fungsi penawaran Q sama dengan 2P min 6. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 25%. Nah, pertanyaannya, tentukan keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak. Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Keseimbangan pasar sebelum pajak. D sama dengan S, di mana 15 min P sama dengan 2P min 6. Nah, 15 plus 6 di mana min 6 dipindahkan ke sebelah kiri itu menjadi plus. Maka 15 plus 6 sama dengan 2P plus P. P-nya pindah ruas dari sebelah kiri ke kanan sehingga menjadi min. Maka menghasilkan 21 sama dengan 3P. Kita mencari untuk P-nya. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Maka hasil dari P-nya adalah 7. Selanjutnya kita substitusikan yang Q sama dengan 15 dikurang P. 15-nya tadi kita sudah ketahui, yang dimana 21 dibagi 3 itu adalah 7. Maka 15 dikurang 7 sama dengan 8. Jadi untuk keseimbangan pasarnya adalah 8,7. Selanjutnya untuk fungsi penawaran sesudah pajak. QR sama dengan 2 P per 1 plus 0,25 min 6. 0,25 didapat dari 20 unit yang diketahui adalah 25%-nya. Maka 21 dibagi 1 seakan-akan menghasilkan 0,25. Untuk selanjutnya keseimbangan pasar setelah pajak. SR 15 min 4, SR 15 min P sama dengan 1,6P min 6, dimana min 6-nya pindah ruas dari kiri menjadi 15 plus 6, sehingga 1,6P itu dipindah ruaskan ke kanan menjadi 1,6P plus P. Maka 21 sama dengan 2,6P. Maka dihasilkan 21 dibagi 2,6 yaitu PR sama dengan 8,08. Untuk selanjutnya kita substitusikan QR sama dengan 15 min P. Min P-nya sudah kita ketahui yaitu 8,08. Sehingga dapat disimpulkan 15 dikurang 8,08 itu akan menghasilkan 6,92. Selanjutnya yang B, tentukan nilai pajak per unit. Pajak per unit atau mencari nilai PX-nya ya.
di mana Q sama dengan 2P dikurang 6. 2P pindah ruas ke sebelah kiri menjadi min 2P, dan Q pindah ruas dari sebelah kiri ke kanan sehingga menjadi min Q kurang 6. Jadi P sama dengan 0,5Q plus 3. 0,5 ini dapat dari min Q yang diibaratkan menjadi min 1. Jadi min 1 dibagi min 2 yaitu 0,5. Jadi hasil dari 0,5 itu yaitu min 1 dibagi min 2. Dan 3-nya dapat dari hasil 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Sehingga PX sama dengan 0,5 atau 6,92 plus 3. Nah, 6,92 ini hasil dari keseimbangan pasar setelah pajak, yang dimana 15 dikurang 8,08 sama dengan 6,92. Jadi hasil dari PX-nya adalah 6,46. Sehingga pajak per unitnya yaitu T sama dengan PR dikurang PX atau 8,08 dikurang 6,46, sehingga menghasilkan 1,62. Selanjutnya yang C, besarnya pajak per unit dan pajak total yang ditanggung oleh konsumen. Pajak yang ditanggung konsumen yaitu TK sama dengan PR dikurang PO atau 8,08 dikurang 7 sama dengan 1,08. 8,8 didapat dari hasil keseimbangan pasar setelah pajak, dan 7 didapat dari hasil keseimbangan pasar sebelum pajak. Yang di bagian A itu, yang dimana 21 dibagi 3 maka menghasilkan 7, sehingga dapat dikurangkan 8,08 dikurang 7 maka menghasilkan 1,08. Jadi TK sama dengan TX dikali QR sama dengan itu 1,08 dikali 6,92 sama dengan 7,47. Hasil dari PR dikurang PO akan dikalikan dengan hasil dari 15 dikurang 8,08, maka dapat dibuat 1,08 dikali 6,92 maka menghasilkan 7,47. Selanjutnya yang D, besarnya pajak per unit dan pajak total yang ditanggung oleh produsen. Pajak yang ditanggung produsen yaitu TP sama dengan T dikurang TK atau 1,62 dikurang 1,08 sama dengan 0,54. Nah, 1,62 dapat dari hasil PR dikurang PX atau 8,08 dikurang 6,46 yang hasilnya ialah 1,62. Selanjutnya 1,08 merupakan hasil dari PR dan PO atau 8,08 dikurang 7 sama dengan 1,8. Maka dapat disimpulkan 1,62 dikurang 1,08 maka menghasilkan 0,54. Selanjutnya yang bagian E, besarnya total pajak yang diterima pemerintah. Pajak total yang diterima pemerintah yaitu T sama dengan T kali QR sama dengan 1,62 dikali 6,92 sama dengan 11,21 atau T sama dengan TK plus TP sama dengan 7,47 plus 3,74 sama dengan 11,21. Di bagian E ini kita akan mengkalikan atau menjumlahkan hasil dari penjumlahan yang di awal tadi, sehingga hasil dari pajak total yang diterima pemerintah akan sama atau balance. Yang terakhir yaitu kita diminta untuk menggambarkan grafik. Kalian bisa lihat gambar grafik yang ada di samping tersebut. Di sini saya akan menjelaskan
titik koordinat fungsi. Nah, di sini kita mencari titik koordinat fungsi. Yang pertama itu D banding Q sama dengan 15 dikurang P. Jika Q sama dengan 0, maka menghasilkan P sama dengan 15. Jika P sama dengan 15, maka akan menghasilkan Q sama dengan 15. Kalian bisa lihat titik koordinatnya yang di atas, yang bagian kolom. Selanjutnya itu untuk persamaan S-nya banding Q sama dengan 2P min 6. Jika Q sama dengan 0, maka akan menghasilkan P sama dengan 3. Dan jika P sama dengan 0, maka akan menghasilkan Q sama dengan min 6. Untuk persamaan ST banding QR sama dengan 1,6P min 6. Jika Q sama dengan 0, maka akan menghasilkan P sama dengan 3,75. Dan jika P sama dengan 0, maka akan menghasilkan Q sama dengan min 6. Baik, sekian dari pembahasan saya tentang pajak persentase. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sekian dan terima kasih.